saya udah menyiapkan keranjang sampah. Terus ini ada kardusnya, nih kardusnya, sama kain. Ini kainnya isinya sekam ya teman-teman. Jadi saya tuh You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. I said that. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Best friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anissa Firdaus dari Biologi FMIPA UNS 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proker saya, proker KKN UNS COVID-19 mengenai ketahanan pangan dengan cara budaya tanam menanam gitu. Terus jadi sini saya akan membagikan berbagai tips tentang tanam menanam. Yang video pertama mengenai cara menanam sayuran, yaitu sawi, kangkung, dan cabai. Terus yang video kedua mengenai pembuatan pestisida alami dari kulit bawang. Selanjutnya saya akan berbagi tips mengenai cara pembuatan pupuk kompos. Jadi kayak nggak tahu ya, akhir-akhir ini tuh saya sering sekali mengamati tentang daur ulang sampah. Kayak saya tuh pengen gimana ya, ikut melestarikan budaya memilah-milah sampah seperti itu. Kayak gimana, menurut saya kayak sampah itu kan merupakan salah satu masalah terbesar ya di muka bumi ini, terutama sampah plastik ya teman-teman. Jadi kayak saya gimana ya caranya biar kita bisa memanfaatkan kembali sampah-sampah kita gitu, kayak memberi umur yang panjang, bisa digunakan kembali gitu teman-teman. Jadi ada salah satu cara untuk membuat kompos, pupuk kompos, yaitu dengan metode Takakura, yaitu metode pengomposan menggunakan keranjang berlubang yang dilapisi oleh kardus teman-teman. Jadi di sini saya udah menyiapkan keranjang sampah. Terus ini ada kardusnya, nih kardusnya, sama kain. Ini kainnya isinya sekam ya teman-teman. Jadi saya tuh benar-benar kalau bisa ya teman-teman, sampahnya itu udah dimiliki dari dulu, itu nggak beli sampah lagi, nggak beli tempat sampah lagi gitu. Jadi ini benar-benar kayak perpanjangan masa sampah gitu kayaknya ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Terus kardusnya juga kalian jangan beli ya please, kalian yang ada di rumah aja, kardusnya dipotongin sendiri sesuai ukuran sampahnya begini. Terus ini juga sekamnya itu bisa kalian pakai kain buat bawang tuh loh teman-teman, tahu nggak kalau yang di pasar warnanya ungu atau pink gitu. Karena saya di rumah nggak punya, terus saya manfaatin kain bekas. Ini kain bekas, terus saya jahit sendiri. Udah siapin itu kan tong sampahnya tadi kan, terus dilapisin aja sama kardus. Ini bawahnya juga, linknya juga pakai kardus. Kembali lagi ya guys, jadi tadi videonya kepotong ya, maaf banget karena memori aku penuh. Belum dipindahin semua videonya, nyebelin banget gak sih? Gak apa-apa lah ya, lupakan. Jadi tadi setelah komposnya dimasukin tuh ditutup pakai skam lagi. Jadi skamnya ada dua, bantalan skamnya itu ada dua, satu buat di atas, satu buat di bawah gitu. Jadi isinya itu Takakura itu keranjang sampah dilapisin sama kardus, terus bagian bawah kardus ditutupi sama bantalan sekam, kemudian ditambahin kompos, terus ditambahin bantalan sekam lagi, terus bisa terurai. Gimana terus sampah pastinya, sampah organiknya itu dikasih mana kak gitu kan ya pasti. Jadi sampah organiknya itu dijadiin satu sama pupuk kompos. Jadi buat caranya itu
sampah organiknya dipotong kecil-kecil dulu. Sampah organik yang bisa dibuat buat jadi pupuk kompos itu kayak bekas sayuran gitu, kayak kangkung, daun-daunan, terus oh ya sama kulit bawang merah sama putih bisa dimasukin, kayak ya udah semacam tumbuh-tumbuhan gitu. Buat yang hewani kayak daging, tulang tuh nggak bisa dijadiin pupuk kompos. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, yang bisa dijadiin pupuk kompos itu cuma daunan, tumbuh-tumbuhan kayak gitu. Terus harus dipotong kecil-kecil ya, biar cepat ngurai gitu aja gitu ya. Terus caranya tadi, kalau udah dipotong kecil-kecil sayur-sayurannya, tumbuh-tumbuhannya gitu ya, paling gampang aku ngomongnya, itu dicampur sama komposnya tadi, dicampur, habis itu dikasih sedikit air, kayak disiram gitu teman-teman, disiram, campurin, siram. Jadi pupuk kompos sama sampah organik diaduk, terus disiram, habis itu ditutup pakai bantalan sekam, terus ditutup pakai kain hitam. Sebenarnya bagusnya itu kain hitam berpori gitu, tapi karena aku nggak punya, aku pakai seragamnya kakakku guys. Pakai seragamnya kakakku, nggak hitam, cuma gelap gitu ya teman-teman. Ini selalu ditutupin ini, habis itu ditutup. Kan sampah biasanya ada tutupnya kan teman-teman. Kalau nggak punya tutup sampahnya nggak ada tutupnya, kasih nampan aja udah. Kalau aku pakai baskom teman-teman. Gini. Udah ini guys, sudah jadi deh takakura gitu ya teman-teman. Ingat-ingat, jadi kalian bisa gampang banget kan teman-teman. Jadi kalian bisa gunain bisa praktekin di kos atau di rumah juga bisa, sebagai salah satu langkah kecil untuk menyelamatkan bumi, seperti itu ya teman-teman. Kapan lagi ya bisa nyelamatin bumi hanya dengan langkah kecil gitu ya. Kayak gitu, udah sekian. Ya ampun, kece banget gak sih? Karena harusnya tuh kayak vlogger gitu ya teman-teman, tapi karena keadaan ya, maafin ya, emang kayak gini mau gimana. Oh iya, harusnya formal ya teman-teman, karena ini presentasi KKN. Oke, my god, makasih. Oke, maafin kesalahan Irul ya teman-teman. Karena jadi teman-teman, kalau kalian mikir, oh mbak videonya kok 1-3 sama semua kerudungnya, bajunya, roknya, tempatnya, ya karena dalam satu hari saya mengerjakan 3 proker ya teman-teman. Jadi video ini 3 kali kan, 3 video ini dilakukan dalam 1 hari gitu. Jadi kayak udah males ya gitulah pokoknya. Oke, nanti kalau kalian KKN pasti ngerasain sendiri gimana KKN ya. Oke. Ya ampun. Oke, siap, kembali lagi. Oke, sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga menginspirasi dan teman-teman bisa mencoba dan mempraktekkannya di rumah maupun di kos ya teman-teman. Oke, mati lagi guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.